Malam itu, reuni sekolah yang sudah lama dinantikan akhirnya tiba. Setelah 10 tahun berlalu, para alumni berkumpul kembali di aula yang luas dan penuh dengan hiasan sederhana namun elegan. Semua orang tampak berbeda. Beberapa terlihat lebih tua, sementara yang lain tampaknya tidak banyak berubah. Namun, ada satu hal yang tetap sama. Suasana hangat dan penuh tawa, seolah-olah waktu tidak pernah benar-benar berjalan. Putra, yang sejak pertama kali mendapat undangan reuni ini sudah merasa sedikit canggung, berdiri di sudut ruangan, memandang sekitar dengan rasa penasaran. Meskipun sudah cukup lama meninggalkan sekolah, dia masih merasa ada ikatan yang kuat dengan tempat ini, dengan teman-teman lama yang pernah mengisi setiap hari-harinya. Namun, ada satu orang yang benar-benar membuat hatinya berdebar. Siti. Siti bukanlah orang yang paling populer di sekolah, tapi bagi Putra, dia adalah seseorang yang selalu bisa diajak berbicara dengan nyaman. Mereka pernah menjadi teman dekat, berbagi banyak cerita dan rahasia, berbicara tentang mimpi, tentang masa depan yang terasa begitu jauh namun penuh dengan kemungkinan. Namun, setelah lulus, mereka kehilangan kontak satu sama lain. Hidup membawa mereka ke jalannya masing-masing, dan Putra tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Siti setelah itu. Ketika pintu aula terbuka dan para tamu mulai berdatangan, Putra merasa sedikit terasing di antara kerumunan. Wajah-wajah lama, beberapa familiar, beberapa sudah banyak berubah. Dia melangkah ke meja makanan, mencoba untuk menenangkan diri, namun pikirannya terus melayang pada Siti. Bagaimana dia sekarang? Apa yang sudah terjadi dalam hidupnya selama ini? Tiba-tiba, suara tawa yang akrab terdengar di belakangnya. Putra menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Siti berdiri di sana, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, rambut panjangnya tergerai dengan sempurna, dan senyumannya yang hangat serta matanya yang berbinar seperti tidak pernah berubah. Sesaat, Putra merasa seperti kembali ke masa lalu, seolah waktu telah terhenti dan mereka masih dua anak muda yang duduk di bangku sekolah yang sama. Siti? Suara Putra hampir tidak terdengar. Siti menatapnya, terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar. Putra? Tidak percaya bisa bertemu kamu di sini. Siti melangkah maju, menghampirinya dengan langkah penuh percaya diri namun lembut. Jadi, kamu datang juga ya? Setelah 10 tahun, Putra tertawa ringan, mencoba menutupi rasa gugup yang tiba-tiba datang. Siti tertawa, aku hampir tidak datang. Tapi, aku ingin tahu apa kabar teman-teman lama. Dan sepertinya tak lengkap kalau tidak bertemu kamu, Putra. Mereka duduk bersama di meja yang tidak terlalu ramai, berbicara tentang kehidupan masing-masing. Putra merasa seolah-olah tidak ada yang berubah. Mereka tertawa, mengenang kenangan lama, berbicara tentang guru-guru yang aneh, tentang acara sekolah yang penuh drama, dan tentu saja, tentang kisah cinta masa lalu yang tidak pernah berlanjut. Namun, meskipun percakapan mereka ringan, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, seolah-olah mereka kembali menjadi teman lama yang dulu sering berbagi waktu bersama, hanya saja kini dengan kedewasaan yang lebih matang. Siti berbicara tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan media, bagaimana dia telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang. Putra mendengarkan dengan penuh perhatian, mengagumi dedikasi Siti terhadap karirnya. Namun, lebih dari itu, Putra merasa ada sebuah ketegangan yang tumbuh di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang sudah lama tersembunyi namun kini mulai muncul kembali, seperti api yang mulai menyala setelah lama terpendam. Ketika Siti bercerita tentang kehidupan pribadinya, Putra melihat bahwa dia tampaknya telah bahagia, meskipun masih ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Mungkin itu hanya perasaan yang dia kira sudah dia tinggalkan jauh di masa lalu. Namun sekarang itu datang kembali, mengingatkan Putra tentang betapa dalamnya ikatan yang mereka pernah miliki. Bagaimana dengan kamu, Putra? Tanya Siti dengan nada yang lebih serius. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku dengar kamu sekarang jadi seorang pengusaha. Putra mengangguk, sedikit tersenyum. Iya, aku menjalankan bisnis keluarga. Tidak sebagus yang kamu bayangkan, tapi cukup untuk hidup. Aku merasa sedikit terjebak di rutinitas, kadang merasa tidak ada yang berubah sejak lulus dulu. Siti tersenyum lembut. Pasti ada banyak hal yang ingin kamu capai, kan? Putra hanya mengangguk, merasa sedikit terhanyut dalam perbincangan itu. Meski semua terasa seperti percakapan biasa, ada sebuah getaran yang tak bisa diabaikan. Mata mereka saling bertemu,
dan untuk sejenak, dunia di sekitar mereka tampak hilang. Hanya ada mereka berdua, berbicara tentang masa lalu dan masa depan, namun juga tentang perasaan yang perlahan-lahan tumbuh kembali. Malam itu, Putra merasa lebih hidup dari yang dia kira. Ketegangan itu, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata, ada di udara. Ada sebuah magnet yang menarik mereka berdua lebih dekat. Meskipun keduanya tahu bahwa mereka hanya bertemu di sebuah reuni, sebuah momen yang hanya bisa dikenang. Setelah berjam-jam berbicara, tawa, dan mengenang kenangan lama, malam semakin larut. Namun, sebelum mereka berpisah, Putra merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Siti merengkuh lengannya dengan lembut, dan dalam sekian detik itu, Putra merasa seolah-olah mereka kembali ke masa-masa ketika mereka masih muda, ketika dunia terasa tidak terbatas dan segalanya mungkin. Aku senang kita bisa bertemu lagi, kata Siti dengan suara pelan, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan biasa. Aku juga, jawab Putra, suara mereka hampir berbisik. Saat itu, Putra tahu bahwa reuni ini lebih dari sekedar kesempatan untuk mengenang masa lalu. Ini adalah momen yang membuka kembali kenangan, perasaan yang tersembunyi, dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Dengan perlahan, mereka berpisah, berjalan menjauh, tetapi kedekatan yang baru saja tumbuh itu tetap ada, menggantung di udara. Putra tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah hilang. Beberapa hari setelah reuni, Putra tidak bisa berhenti memikirkan Siti. Perasaan yang muncul selama pertemuan mereka di aula itu masih terasa kuat, seolah-olah tidak ada yang bisa menghapus jejak kenangan yang mereka ciptakan bersama. Tidak hanya tentang apa yang mereka bicarakan, tetapi tentang cara Siti menatapnya, cara senyumannya yang tulus, dan bagaimana setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seolah menyentuh bagian terdalam hatinya. Sejak malam reuni itu, mereka mulai sering bertukar pesan. Awalnya, percakapan mereka berjalan dengan santai. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang apa yang telah mereka capai selama ini, dan tentang kehidupan sehari-hari yang penuh dengan rutinitas. Namun, semakin lama, percakapan mereka menjadi lebih personal. Topik-topik yang lebih dalam mulai muncul, dan Putra merasa seperti mereka kembali membangun ikatan yang sempat terputus bertahun-tahun lalu. Suatu malam, saat Putra sedang duduk di ruang kerjanya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Siti muncul di layar. Siti, Putra, aku senang kita bisa ngobrol lagi. Rasanya seperti kembali ke masa-masa sekolah, kan? Kadang aku merasa seperti waktu itu lebih sederhana. Putra tersenyum membaca pesan itu. Ada sesuatu yang hangat dalam kata-kata Siti, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, namun juga cemas. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan, kini muncul kembali, mengingatkan dia akan apa yang mungkin bisa terjadi antara mereka. Putra, aku juga. Rasanya aneh, ya? Seperti tidak ada yang berubah, meskipun sudah bertahun-tahun. Ada perasaan nostalgia yang datang begitu saja. Siti membalas dengan cepat. Siti, iya, seolah-olah semua kenangan itu masih ada di sini, di dalam diri kita. Mungkin karena dulu kita begitu dekat, kan? Mendapatkan balasan itu, Putra merasa hatinya berdebar. Siti mengingatkan dia tentang banyak hal yang sudah lama hilang. Tidak hanya kenangan dari masa sekolah, tetapi juga perasaan-perasaan yang dulu sering ia rasakan. Rasa penasaran yang mendalam terhadap Siti, keinginan untuk selalu berada di dekatnya, dan sebuah ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Putra, aku selalu merasa kita punya ikatan yang kuat. Tapi setelah lulus, aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada kamu, Siti. Banyak hal yang aku ingin tahu tentang hidupmu sekarang. Siti membalas dengan kalimat yang lebih hati-hati. Siti, aku juga merasa begitu. Kita jarang berbicara setelah sekolah, tapi aku selalu ingat kamu. Hidupku banyak berubah, seperti yang kamu kira. Ada banyak hal yang harus aku lewati. Tapi, aku senang bisa berbicara dengan kamu lagi. Putra memandangi layar ponselnya. Ada sesuatu dalam kata-kata Siti yang membuatnya berpikir lebih dalam. Seperti ada lebih banyak cerita yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat itu, cerita yang belum sempat mereka bagi satu sama lain. Setelah beberapa percakapan singkat lainnya, Putra memutuskan untuk mengundang Siti bertemu lagi. Ia ingin berbicara lebih banyak, lebih dekat, tanpa gangguan dari layar ponsel. Ia ingin merasakan lebih banyak dari apa yang tertinggal setelah reuni itu.
Putra menghubungi Siti melalui pesan. Putra, bagaimana kalau kita bertemu lagi? Aku tahu tempat yang bagus. Kita bisa ngobrol lebih lama. Aku rasa kita belum sempat berbicara banyak di reuni. Beberapa detik setelah itu, pesan balasan datang. Siti, kedengarannya menarik. Kapan? Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu pada akhir pekan di sebuah kafe yang cukup tenang dan nyaman. Putra merasa sedikit gugup, tetapi juga sangat ingin bertemu Siti lagi. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya yang mendorongnya untuk melanjutkan percakapan ini, untuk lebih memahami perasaan yang muncul. Pada hari yang sudah disepakati, Putra tiba lebih dulu di kafe. Ia memesan secangkir kopi dan duduk di sudut yang agak sepi, dengan pandangan yang mengarah ke pintu. Setiap detik terasa begitu lama, dan pikirannya kembali terfokus pada Siti. Apakah dia juga merasa hal yang sama? Apakah dia juga memikirkan perasaan ini? Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan Siti masuk. Kali ini, dia mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan rambut yang sedikit lebih pendek dari yang terakhir kali Putra lihat. Senyumnya tetap sama. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Ketika Siti melihat Putra, matanya berbinar, dan dia tersenyum lebih lebar. Putra, suara Siti terdengar lembut, namun penuh kehangatan. Akhirnya kita bisa ngobrol lebih lama. Putra berdiri, merasa canggung namun senang melihatnya. Iya, aku juga senang akhirnya bisa ngobrol lebih banyak. Duduk sini, ayo. Mereka duduk dan memesan makanan ringan. Awalnya, percakapan mereka masih dimulai dengan hal-hal ringan, seperti pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Namun, semakin lama, pembicaraan mereka berubah lebih dalam. Mereka mulai membicarakan perasaan mereka selama ini, tentang hubungan mereka di masa sekolah, dan bagaimana hidup mereka berubah setelah itu. Siti berbicara tentang bagaimana dia merasa terkekang dalam beberapa tahun terakhir. Aku merasa seperti hidupku berjalan di jalur yang sudah ditentukan. Banyak harapan dari keluarga dan teman-teman yang harus aku penuhi. Tapi aku kadang merasa kosong. Ada bagian dari diriku yang hilang, entah karena apa. Putra mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia tidak tahu bagaimana bisa membantu, dia merasa sangat terhubung dengan Siti. Seperti dia memahami apa yang dia rasakan, seolah-olah mereka berdua berada di tempat yang sama, dengan perasaan yang tak terungkapkan. Aku merasa seperti itu juga, jawab Putra dengan nada serius. Kadang aku merasa hidupku begitu monoton, hanya bekerja dan mengikuti rutinitas. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan lagi. Dan meskipun aku punya banyak hal, ada kekosongan yang aku coba isi dengan banyak hal, tapi tidak ada yang berhasil. Percakapan itu membawa mereka semakin dekat, dan Putra merasa ada sebuah ikatan yang tumbuh di antara mereka. Itu bukan hanya tentang kenangan masa lalu atau sekadar ingin tahu tentang hidup masing-masing, tetapi lebih pada perasaan yang lebih dalam, yang sudah lama tertahan dan kini muncul kembali. Ketika malam semakin larut, mereka berdua merasa seolah-olah tidak ingin berpisah. Ada sebuah kenyamanan yang tercipta di antara mereka, sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Putra menatap Siti, dan untuk sejenak, dunia di sekitar mereka tampak hilang. Semua yang ada hanyalah kedekatan emosional yang begitu kuat. Siti tersenyum, sedikit ragu namun tulus. Aku senang bisa bertemu lagi, Putra. Aku rasa kita bisa berbicara lebih banyak di lain waktu, kan? Putra mengangguk. Matanya tetap tertuju pada Siti. Tentu saja. Aku juga senang kita bisa ngobrol lebih lama. Dan meskipun mereka berpisah di malam itu, perasaan mereka semakin dalam, semakin jelas. Mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah sekadar kenangan, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hari demi hari, hubungan antara Putra dan Siti semakin mendalam. Percakapan mereka yang awalnya sederhana mulai mengarah pada hal-hal yang lebih pribadi, berbagi perasaan dan kekhawatiran yang selama ini mereka simpan. Siti, yang dulu selalu tampak tegar dan mandiri, kini membuka dirinya lebih lebar kepada Putra. Begitu juga dengan Putra, yang merasa seperti menemukan sisi lain dari dirinya yang sudah lama terkubur dalam rutinitas hidup yang monoton. Namun, meskipun mereka semakin dekat, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Putra tahu bahwa perasaan ini, meskipun sangat kuat, tidak bisa berkembang lebih jauh. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda,
dengan tanggung jawab yang masing-masing harus dijalani. Siti sudah memiliki keluarganya, dan meskipun dia tidak mengungkapkan banyak tentang hidup pribadinya, Putra bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikatnya pada kehidupan itu. Begitu juga dengan dirinya, yang terikat pada pekerjaan dan kewajiban-kewajiban lain. Suatu malam, setelah beberapa minggu bertemu secara diam-diam, mereka bertemu lagi di sebuah kafe yang mereka pilih. Kali ini, suasananya lebih tenang dan lebih serius. Mereka berdua tahu bahwa malam ini adalah malam di mana mereka harus menghadapi kenyataan yang sudah lama mereka hindari. Putra menatap Siti, merasakan getaran yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada kekhawatiran yang mengganggu pikirannya. Putra, suara Siti memecah keheningan. Aku merasa, kita mulai berbicara lebih dalam tentang hidup kita. Aku merasa seperti kita mulai menyentuh hal-hal yang sebenarnya tidak mudah diungkapkan. Putra mengangguk. Merasa hati kecilnya merasakan hal yang sama. Aku juga merasa seperti itu. Siti, ada banyak hal yang sudah lama aku pendam, dan aku merasa lebih mudah untuk berbicara denganmu tentang semuanya. Siti menatapnya dengan tatapan lembut. Namun ada kesedihan yang tersembunyi di matanya. Aku juga merasa hal yang sama. Tapi, kadang-kadang aku merasa seperti kita berdua hanya saling menggantungkan harapan yang tidak bisa tercapai. Putra terdiam, menyadari bahwa Siti sedang berusaha mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Apa maksudmu, Siti? Siti menarik napas panjang, seolah-olah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah memiliki kehidupan yang sudah saya bangun, Putra. Ada keluarga yang bergantung padaku, ada tanggung jawab yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam perasaan yang tidak bisa aku lanjutkan. Putra merasakan dadanya sesak. Meskipun dia sudah tahu bahwa mereka tidak bisa bersama seperti yang mereka inginkan, mendengarnya langsung dari Siti membuatnya merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku mengerti, jawab Putra dengan suara rendah. Aku juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa kita lewati. Kita hidup di dunia yang berbeda. Siti, dunia kita sudah terlalu jauh untuk saling bertemu. Siti menunduk, seakan berusaha menahan air matanya. Aku tidak ingin mengecewakanmu, Putra. Tapi aku juga tidak ingin kita terus berharap pada sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Putra meraih tangannya, mencoba memberikan kenyamanan meskipun dirinya sendiri juga diliputi kebingungan. Aku tidak merasa kecewa, Siti. Justru aku menghargai kita bisa berbicara sejujur ini. Kita sudah mencoba untuk mencari solusi, tapi mungkin memang ini saatnya kita menerima kenyataan. Mereka berdua terdiam, meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan. Ada perasaan yang mengganggu di hati mereka, sebuah ketegangan yang sulit dilepaskan. Meskipun keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan tidak bisa dipaksakan menjadi lebih dari sekadar kenangan. Setelah beberapa saat hening, Putra berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih pasti. Aku rasa kita harus mulai melangkah maju. Tidak ada yang bisa kita ubah dari masa lalu atau dari apa yang kita rasakan. Tapi aku ingin kamu tahu, Siti, bahwa aku akan selalu menghargai pertemuan kita ini. Kenangan kita akan selalu ada di sini, katanya sambil menepuk dadanya, tepat di atas hatinya. Siti mengangguk perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku juga merasa hal yang sama, Putra. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Kita tidak bisa terus berjalan di jalan yang salah, kan? Putra tersenyum, meskipun ada rasa perih di dalam hati. Tidak ada jalan yang salah, Siti. Ini hanya bagian dari perjalanan kita yang harus kita hadapi. Dan aku percaya, kita akan tetap memiliki kenangan indah ini. Malam itu, meskipun keduanya merasa berat, mereka berpisah dengan cara yang penuh pemahaman. Tidak ada tangisan, tidak ada kata-kata mengharukan yang keluar dari mulut mereka. Hanya ada perasaan yang saling mengerti, saling menghargai apa yang telah mereka alami bersama. Sejak malam itu, mereka tidak lagi bertemu. Pesan-pesan mereka berkurang, tidak ada lagi percakapan panjang tentang kehidupan pribadi masing-masing. Namun, meskipun komunikasi mereka berkurang, Putra tidak merasa kehilangan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah sesuatu yang akan tetap ada dalam dirinya. Sebuah kenangan yang indah, meskipun harus berakhir dengan cara yang sederhana. Beberapa bulan setelah itu, Putra menerima kabar bahwa Siti telah pindah keluar kota untuk pekerjaan baru yang lebih menantang. Meskipun tidak ada kata perpisahan resmi antara mereka,
Putra merasa bahwa keputusan itu adalah langkah yang tepat bagi Siti. Mereka sudah saling memahami bahwa perasaan yang mereka miliki tidak bisa dipaksakan untuk berkembang menjadi lebih dari apa yang sudah mereka alami. Putra kembali fokus pada pekerjaannya, pada kehidupan yang harus terus berjalan. Namun, kadang-kadang, saat dia duduk di tempat yang sepi, perasaan itu datang lagi. Kenangan tentang Siti, tentang percakapan mereka yang penuh kedekatan dan kehangatan. Dia tahu bahwa meskipun mereka tidak bersama, hubungan itu tetap memberi pelajaran tentang bagaimana menghargai perasaan tanpa harus selalu mengharapkannya berakhir dengan kebahagiaan bersama. Di tengah kehidupan yang terus berlanjut, Putra menyadari bahwa ada banyak hal yang lebih penting untuk diprioritaskan. Kenangan tentang Siti akan selalu ada di dalam hatinya, sebagai sebuah momen yang mengajarkan arti dari pertemuan dan perpisahan, serta tentang bagaimana menerima kenyataan dengan lapang dada.